Seorang pemuda di Lamandau, Kalimantan Tengah, tega membunuh ibu kandungnya lantaran cemburu dengan adiknya. Pemuda itu diketahui bernama Samsudin alias Ajis berusia 30 tahun. Ia menikam ibu kandungnya sendiri yang bernama Ratna hingga menerima lebih kurang 30 luka tikam. Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono mengungkapkan motif pembunuhan ini karena tersangka sakit hati kepada korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng Ahmad Supriyandi. Silakan rekan Andi dengan laporan lengkap Anda. Baik, terima kasih Mei. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan telah terjadi pembunuhan yang mana tersangka diketahui bernama Samsudin atau Ajis yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono mengungkapkan bahwa motif pembunuhan ini terjadi karena menurut tersangka korban lebih menyayangi adiknya atas nama Rosita dibandingkan dengan tersangka. Joko menceritakan bahwa kronologi kejadian pembunuhan ini terjadi sekira pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat di Desa Bukit Jaya, RT 17 RW 4, Kecamatan Kulit Timur, Lamandau pada Jumat 20 Juni 2025. Saat itu tersangka ketika bangun pagi kemudian menuju dapur dan mengambil pisau. Setelah itu tersangka ke kamar mandi untuk mencuci muka. Joko menyebut bahwa sebelum keluar dari kamar mandi, tersangka mengasah pisau di dinding kamar mandi. Setelah itu, tersangka menuju kamar untuk mengenakan pakaian dan memasukkan pisau tersebut ke dalam tas selempang untuk persiapan menuju rumah korban. Setelah bersiap, tersangka mengendarai sepeda motor menuju toko swalayan untuk membeli rokok dan obat batuk sebanyak 1 pak atau 30 saset. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah korban, tersangka terlebih dahulu mengkonsumsi obat batuk tersebut yang diduga untuk menghilangkan atau menumpulkan rasa takut. Tersangka mengkonsumsi obat batuk tersebut sebanyak 12 saset. Sesampainya di jalan di dekat rumah korban, tersangka kembali meminum obat batuk tersebut sebanyak 6 saset. Setelah itu, tersangka mengamati sekitar rumah korban. Tak lama kemudian, tersangka melihat korban dan adik korban melintas menuju sekolah melalui jalan pintas di perkebunan kelapa sawit. Setelah melihat itu, tersangka pun kemudian mengikuti sambil bersembunyi di antara pohon kelapa sawit dan menunggu korban kembali dari sekolah. Tidak lama kemudian, tersangka melihat korban berjalan sendirian dari sekolah menuju ke rumahnya. Melihat hal tersebut, tersangka kemudian menyerang korban dari belakang dengan menusukkan pisau ke arah punggung korban dengan berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Setelah korban terjatuh ke tanah, Kapolres Lamandau mengungkapkan bahwa tersangka kembali menusukkan pisau tersebut ke arah dada, perut, dan juga dagu korban. Korban sempat menangkis, namun korban sempat menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan korban luka. Joko juga mengungkapkan bahwa setelah korban tak berdaya, tersangka kemudian meninggalkan korban dan membuang pisau yang digunakannya itu ke semak belukar, lalu meninggalkan lokasi tersebut. Pada saat korban dibawa oleh masyarakat ke puskesmas Desa Bukit Jaya, tersangka juga ikut melihat kondisi korban yang pada saat itu sudah meninggal dunia. Saat ini tersangka sudah ditangkap oleh Polres Lamandau. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal hukuman mati. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Supriyandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Si pelaku ini memang sudah mengintai, kemudian didahului dengan tusukan menggunakan pisau di arah punggung banyak 3 kali, kemudian korban berbalik arah menghadap, ada sedikit perlawanan, ditangkis, kemudian karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, kemudian dilakukan penusukan kembali di area dada dan juga perut. Total tusukan kurang lebih sebanyak 30 tusukan di sekujur badan.
dari punggung belakang sampai pinggang, kemudian dari dada atas sampai perut. Korban meninggal saat itu juga dengan kehabisan darah dan mengenai tusukan bagian vital seperti jantung, karena ada yang di daerah jantung yang kena tusukan. Adapun motif tersangka di sini kepada korban adalah tersangka ini merasa tidak diperhatikan lagi oleh ibunya karena sudah bercerai dengan bapaknya kurang lebih 10 tahun, dan si pelaku ini merasa tidak dianggap dan tidak dihormati oleh keluarga, dan mungkin terakumulasi dengan rasa sakit hati sampai tega akhirnya di hari Jumat pagi si pelaku menghabisi ibu kandungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.